Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, hari ini kita akan belajar di topik sejarah, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Di sini kita menggunakan buku ajar dari penulis Dr. Emma. Ya, eh, di hari ini ya kita akan mengulas hal itu, namun kami mohon kepada seluruh mahasiswa yang hadir saat ini untuk melakukan presensi kehadiran dan mempersiapkan peralatan tulisnya, mencatat semua topik, semua poin yang kami sampaikan di sini. Baik, di sini kami akan mulai deskripsi singkat sejarah bahasa Indonesia. Setelah membaca modul ini, diharapkan pembaca dapat memahami sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Pembaca juga diharapkan dapat memahami cikal bakal bahasa Indonesia, organisasi dan gerakan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia, lahirnya sastra Indonesia dan perkembangan ejaan di Indonesia. Sehingga dengan mempelajari sejarah bahasa Indonesia, pembaca lebih termotivasi dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan konteks ketika bahasa tersebut diproduksi. Juga dapat menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sejarah bahasa Indonesia yang perlu kita ketahui bahasanya kapan bahasa Indonesia itu lahir, bagaimana proses kelahirannya, dan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi lahirnya bahasa Indonesia tentu bukanlah hal yang mudah. Pasti penuh tantangan, pemikiran, perjuangan yang keras. Oleh karena itu, kita yang tinggal menikmati sangatlah tidak etis jika tidak bangga terhadap bahasa Indonesia. Mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pada awal Kongres Bahasa Indonesia di Surakarta, 25 Juni 1938, ya, bahasa Indonesia mulai dibahas di Kongres tersebut. Bahasa Indonesia merupakan satu identitas nasional yang harus kita sepakati di sini, yang harus kita pahami, identitas nasional bagi bangsa dan negara Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Lahirnya bahasa Indonesia ini merupakan semangat perjuangan para pahlawan menjadi nasionalisme, menjadi bahan bakar untuk bersemangat eh, akan arti nasionalisme. Mereka pantang menyerah dan terus berjuang meski nyawa harus hilang. Semangat Sumpah Pemuda dikerarkan pada 28 Oktober 1928, melucutkan rasa nasionalisme para pejuang bangsa untuk bersatu padu mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ikrar untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia sesungguhnya merupakan janji suci yang ironisnya saat ini telah banyak dilupakan oleh bangsa. Nah, merupakan janji suci bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda kita. Kesadaran berbahasa generasi muda kita hanya sebatas chattingan saja. Sementara nilai-nilai luhur bahasa Indonesia yang tercermin dalam bahasa Indonesia itu banyak dilupakan. Nah, ini sebagai konsentrasi kita. Kemerdekaan pada hakikatnya bukan hanya sebatas kedaulatan tanah air dan bangsa dari penjajahan, melainkan juga mencakup bahasa. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Ragam yang dipakai sebagai dasar dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Riau.
Pada abad 19, bahasa Melayu merupakan bahasa penghubung antar etnis dan suku-suku di Kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa penghubung antar etnis dan suku-suku, bahasa Melayu juga menjadi bahasa penghubung dalam kegiatan perdagangan internasional di wilayah Nusantara. Transaksi antar pedagang, baik berasal dari pulau-pulau wilayah Nusantara maupun orang asing, menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa bahasa Melayu ditetapkan dasar dari bahasa Indonesia. Alasan lain, bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional bagi negara Indonesia karena dibandingkan dengan bahasa lain daerah, bahasa Jawa, misalnya, sesungguhnya jumlah penutur bahasa Melayu tidak lebih banyak. Dipandang dari jumlah penuturnya, bahasa Jawa jauh lebih besar karena bahasa ibu bagi sekitar setengah penduduk Indonesia. Sedangkan bahasa Melayu dipakai tidak lebih dari 1/10 jumlah penduduk Indonesia. Bahasa Melayu Ragam Riau merupakan bahasa yang kurang berarti. Bahasa ini diperkirakan dipakai hanya oleh penduduk Kepulauan Riau, Linggau, dan penduduk pantai di Sumatera. Namun disinilah letak kearifannya. Para pemimpin kita dahulu mereka tidak memilih bahasa daerah yang besar sebagai bahasa dasar dari bahasa Indonesia tersebut. Karena dikhawatirkan akan dirasakan sebagai pengistimewaan yang berlebihan. Alasan kedua, bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa dasar bahasa Indonesia karena bahasa ini sederhana sehingga lebih mudah dipelajari dan dikuasai. Sejarahnya juga pada masa prasasti peninggalan kuno, ya, bahasa Melayu telah digunakan sejak zaman kerajaan Sriwijaya yang kemudian berkembang pesat karena diperkaya dengan kata-kata dan istilah pinjaman dari bahasa Sangsekerta, suatu bahasa Indo-Eropa dari cabang Indo-Iran. Kata-kata seperti samudra, istri, raja, putra, kepala, kawin, dan kaca adalah kata pinjaman dari bahasa Sangsekerta. Pada masa selanjutnya, para pedagang dari Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris mulai berdatangan. Mereka kemudian banyak mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu. Nah, para pedagang dari Cina juga ikut memperkaya kosakata bahasa Melayu, terutama yang berkaitan dengan perniagaan dan keperluan sehari-hari. Nah, ini dia. Bahasa perdagangan menggunakan bahasa Melayu di berbagai pelabuhan Nusantara bercampur dengan bahasa Portugis, bahasa Tionghoa, maupun bahasa setempat. Terjadi protes eh, Pitkinisasi di beberapa kota pelabuhan di kawasan timur Nusantara. Misalnya di Manado, Ambon, Kupang, ya. Orang Tionghoa di Semarang dan Surabaya juga menggunakan variasi bahasa Melayu. Berikut sumber-sumber yang ada dari buku ini, ya. Di sini ada Raja Ali Haji, ya, dan Melayu. Tiongkok tonggak penting dari bahasa Melayu terjadi ketika pada pertengahan abad 19, Raja Ali Haji dari Istana Riau Johor, pecahan Kesultanan Malaka, menulis kamus bahasa Melayu. Nah, ini Sarin. Nah, dari awal itu sehingga muncul banyak sekali prasasti dan menyadari pentingnya bahasa Melayu. Berawal dari itu. Nah, pada tahun 1928 bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada tahun tersebut, para tokoh pemuda dari berbagai latar belakang suku dan kebudayaan membuat ikrar untuk menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
Nah, pada Sumpah Pemuda 28 Oktober menjadi penyemangat munculnya gerakan persatuan rakyat untuk mencapai kemerdekaan. Nah, eh, persatuan rakyat untuk mencari kemerdekaan yang mana membuahkan hasil berupa kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Satu hari setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 18 Agustus, bahasa Indonesia secara yuridis formal diakui sebagai bahasa resmi negara dan bangsa Persatuan Bangsa. Itu ya. Ya, mungkin itu sejarahnya. Mungkin terima kasih atas kehadiran teman-teman ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman yang sudah join Zoom ini ya. Harapannya kita akan selalu belajar dan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan perkuliahan ya masih dalam sejarah bahasa Indonesia ini gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.